إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أسرع في الأرض والأجام والإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din, walau karihal kafirun. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-adhiyata qurbana wa nasaba al-ibtila'a muhikkan lil-iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada sebuah kompas yang berada di tengah gurun yang sangat gersang, yang begitu luas, hamparan yang tak pernah ada kunjung, tanpa arah, tanpa tanda. Dan kompas itu merupakan satu-satunya petunjuk jalan. Demikianlah iman yang ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang begitu teguh dan kuat menjalankan segala bentuk ujian yang datang bertubi-tubi darinya. Dan di antara manusia terbaik yang menjadikan imannya sebagai kompas yang lurus di jalan Allah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah gariskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim dipuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, baik berupa perintah maupun larangan, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Saudaraku, perintah menyembelih anak sendiri bagi Nabi Ibrahim bukan sekedar sebuah ujian belaka, tapi goncangan batin terbesar bagi seorang ayah. Bayangkan 20 tahun lamanya menunggu keturunan, tiba-tiba Allah perintahkan baginya untuk menyembelih putra sendiri. Namun lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim tidak pernah menolak. Bahkan sang Ismail kecil berkata siap untuk disembelih. Al-Quranul Karim surah As-Saffat menjelaskan ayat 102, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kata Ismail,
kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Kenapa mukaddimah itu terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Ketahuilah, saat sekarang ini berjuta-juta manusia menuju tempat di mana Nabi Ibrahim diganggu oleh iblis dan syaitan. Maka Nabi Ibrahim melemparnya. Maka jamaah haji sedang berbondong-bondong di hari nahar, hari Idul Adha ini menuju satu tempat yang bernama Jamarat. Mereka akan melaksanakan Jumratul Aqabah untuk melempar iblis, melempar syaitan yang dapat mengganggu dirinya untuk bertakwa kepada Allah. Namun kita tak ada di tempat itu. Maka yakinkan diri kita, jangan sampai syaitan tersebut masuk dalam diri kita. Maka teguhkan iman, tingkatkan takwa menjadi pondasi utama untuk menuju ridhonya Allah. Saudaraku, hati Nabi Ibrahim adalah hati seorang ayah yang merupakan sebuah tempat kasih sayang yang sangat luas. Tapi ketika iman berbicara, taman itu pun rela dikorbankan demi sebuah ketaatan. Namun bagaimana dengan kita? Tak pernah kita berpikir bagaimana anak-anak kita kelak. Dia mau jadi apa, justru kita biarkan. Di saat tiba waktu sholat, jangankan mengajak menegur pun jarang. Bahkan asyik orang tua bermain handphone, membiarkan anak-anak pula demikian. Apakah itu arti pengorbanan? Apakah itu yang akan kita dambakan kelak pada hari kiamat? Hati-hatilah saudaraku, karena ini adalah bagian cobaan yang Allah akan datangkan kepada kita. Maka di Idul Adha ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan, tetapi sesungguhnya yang harus kita sembelih adalah kesombongan yang tumbuh di dalam hati. Iblis yang selalu membisik-bisikkan kita dengan hati yang kikir, benci dan dengki. Yang harus kita sembelih adalah keinginan duniawi yang melampaui batas. Bahkan ketahuilah, secara zahir Allah tidak menerima daging dan darah, tetapi yang Allah terima itu adalah saudaraku, benar-benar takwa kita. La yanalallaha luhumuha